Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewa Prayoga, NPM 190 120 10 371 dari kelas Aplikasi Manajemen Terpadu kelas D. PT Bulan Sabit adalah suatu perusahaan yang dapat bergerak dalam bidang industri makanan atau minuman yang telah melakukan ekspansi bisnisnya yang ke 3 pulau besar di Indonesia, di antaranya yaitu Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Saya sebagai General Manager diminta membuat laporan perkembangan yang terjadi selama 3 bulan sejak perusahaan cabang berdiri. Ada 5 tahapan fungsi manajemen manufaktur. Yang pertama, menemukan produk yang akan dibuat. Yang pertama, sebelum membuat produk, kita harus memikirkan sebuah ide produk yang akan kita buat. Dan yang kedua, mendaftarkan list bahan baku yang diperlukan. Yang kedua ini, kita mencatat semua bahan-bahan atau bahan baku yang diperlukan untuk membuat produk. Dan yang ketiga, memesan bahan baku yang diperlukan. Nah, setelah melis bahan, kita langsung memesan bahan baku yang diperlukan. Yang keempat, mendata dalam inventory bahan baku yang dipesan, yaitu mendata semua bahan-bahan yang diperlukan yang masuk di dalam inventory. Dan yang kelima, pemantauan stok, yaitu memantau stok-stok yang ada dalam inventory. Manajemen persediaan PT Bulan Sabit. Modul persediaan dalam aplikasi Odoo. Dalam proses perekrutan karyawan untuk mengisi jabatan yang kosong, PT Bulan Sabit menggunakan Open atau Odoo, di mana Odoo adalah paket aplikasi bisnis open source yang ditulis dengan Python dan dirilis di bawah lisensi IGPL. Dengan aplikasi dari Odoo, PT Bulan Sabit sangat terbantu untuk mengelola dalam persediaan PT Bulan Sabit. Selanjutnya kita memasuki aplikasi Odoo. Ini adalah menu di dalam aplikasi Odoo. Langsung saja kita klik inventaris. Setelah klik inventaris, akan muncul laman seperti ini, yaitu langsung ada 4 pilihan. Klik saja langsung ke inventory. Selanjutnya, habis klik inventory tadi akan muncul laman seperti ini. Lalu pilih produk. Setelah itu, untuk membuat produk, klik create. Setelah klik create tadi akan muncul laman seperti ini. Ini adalah membuat produk. Ini contoh produk saya. Yang pertama ini adalah Oreo. Ada general information, sales price itu harga produk, terus cost produk yang kita harga yang kita keluarkan, terus produk kategori itu kategori apa, terus internal reference itu kode untuk produk ini. Setelah klik general information, lalu klik inventory untuk berat dan volume, mengisi berat dan volume makanan yang kita buat. Lalu klik on hand untuk mengisi persediaan. Nah, muncul di bawah seperti ini. Isi persediaan yang ada. Setelah mengisi persediaan yang ada, klik apply untuk mengaksesi persediaan agar tidak hilang. Setelah membuat produk tadi, kita lalu membuat produk lagi sampai ke 20. Langsung klik inventory report. Setelah klik inventory report, menampilkan nama produk dan jumlah persediaan yang telah diisi sebelumnya. Flowchart penjualan. Di penjualan ada 2 macam. Yang pertama penjualan tunai dan penjualan kredit. Dan yang pertama penawaran penjualan. Sebelum kita menjual barang ke orang-orang, kita menawarkan penjualan. Setelah orang-orang minat terhadap produk kita, orang-orang akan memesan penjualan. Kita melakukan pesanan penjualan. Lalu
kita mengirimkan pesanan yang orang-orang beli ke kita. Lalu kita membuat faktur penjualan. Setelah kita memberikan faktur penjualan terhadap pembeli, kita mempunyai retur penjualan, yaitu dari bahan atau produk yang dibeli. Jika cacat atau tidak dapat dimakan, pembeli bisa meretur ke perusahaan kami. Setelah retur, pembeli akan menerima produk yang kita kirim. Selanjutnya kita membuat laporan keuangan PT Bulan Sabit bersama Odoo. Klik accounting pada menu Odoo. Setelah klik accounting akan muncul laman seperti ini, lalu klik reporting, kemudian klik lagi profit and loss. Setelah klik profit and loss, kita muncul laman seperti ini. Lah kita disuruh memasukkan data-data keuangan yang sudah masuk ke dalam perusahaan kita. Saya menggunakan aplikasi Excel. Klik yang di bawah kiri profit and loss itu. Setelah klik Excel tadi, kita langsung mengisi keuangan yang sudah kita buat. Kita mempunyai income 1,3M dan total bersih keuntungan 901 juta rupiah. Sekian hasil pemaparan dari UAS saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.